Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Dalam kesempatan ini, sebagai tema renungan kita adalah berbesar imanmu, berbesar kualitasmu. Nats yang saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, kerinduan Rasul Paulus adalah bahwa ia mau supaya sempurna hidup di dalam Kristus. Namun dalam nas ini ia mengakui bahwa tidaklah ia sudah sempurna, namun ia berusaha sempurna di dalam Kristus. Kita pun demikian sebagai anak-anak Tuhan, kita berusaha untuk menjadi sempurna. Sempurna di sini mungkin kita mau sempurna dalam kualitas kehidupan kita. Untuk itu Rasul Paulus menasihatkan kita dengan beberapa hal. Yang pertama adalah ia melupakan apa yang ada di belakangnya. Ya, melupakan apa yang ada di belakang itu adalah hal yang penting untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang akan datang. Banyak orang tersandera dengan masa lalunya, yaitu kepahitan hidup dan kekecewaan, sehingga hari-hari yang dia lalui penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecurigaan. Dan keadaan inilah yang membuat kita tidak maksimal menjalani hari-hari kita. Kita tidak mengalami kebahagiaan yang sempurna. Padahal untuk memaksimalkan kualitas hidup harus dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap apa yang kita lakukan. Kekhawatiran, ketakutan, dan kecurigaan tidak mengambil bagian untuk mencapai kesuksesan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya adalah kita harus melangkah dengan penuh keyakinan, penuh dengan keberanian, penuh dengan iman percaya kita bahwa Allah selalu menolong kita. Ingat saudaraku, jangan sampai masa lalumu menyandera keberhasilanmu di masa-masa yang akan datang. Yang kedua adalah Rasul Paulus memusatkan perhatiannya kepada visi dengan bekerja secara maksimal. Di dalam kalimat berikutnya dalam nats ini dia berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, untuk mencapai keberhasilan, milikilah visi. Dan visi itu harus kita kerjakan. Jangan kita kehilangan orientasi terhadap apa yang menjadi visi kita. Untuk mencapai visi, jangan kita dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Kita harus mengerjakannya dengan penuh keyakinan bahwa visi itu harus kita capai dengan bekerja secara maksimal. Bekerja dan berdoa, kerjakan apa yang Anda doakan dan doakan apa yang Anda kerjakan. Saudaraku, perhatikan di dalam ayat 14 ini. Ia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Artinya bahwa kita harus bekerja secara maksimal. Kita jangan kehilangan arah. Allah sanggup menolong kita asalkan kita percaya. Jangan kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kita harus bertindak dengan hati-hati, dengan kita berpegang teguh kepada apa yang Allah janji. Allah tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita, tetapi Ia merancangkan keberhasilan. Ia merancangkan kemenangan demi kemenangan bagi setiap orang yang bergantung dan berharap kepadanya. Dan yang ketiga adalah tingkatkan kualitas dirimu. Kualitas diri adalah hal yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Untuk itu mari kita belajar terhadap pengalaman-pengalaman di mana kita pernah gagal. Jadikanlah kegagalan itu adalah
pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap apa yang kita capai. Untuk meningkatkan kualitas diri, belajarlah untuk berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Kita tidak mungkiri bahwa untuk mencapai keberhasilan ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendukung kita. Untuk itu perlu kita belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, karena dengan komunikasi yang baik kita dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk meningkatkan kualitas diri, miliki karakter dan sikap hati yang benar. Ketulusan itu penting. Sikap hati yang jujur, tidak menipu, tidak merugikan orang lain. Keberhasilan yang sangat berarti di hadapan Tuhan adalah bila kita menjadi berkat bagi sesama. Sebab Allah merancangkan kepada kita keberhasilan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain juga. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas diri. Kuasailah perkataanmu. Perkataan kita bisa saja melukai banyak orang. Perkataan kita juga bisa membangun orang lain. Perkataan kita bisa memberkati banyak orang. Dan sebaliknya bisa juga menghinakan diri kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menjaga setiap perkataan kita. Karena firman Tuhan yang berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudaraku sekalian yang kukasihi dalam Tuhan, dalam kesempatan ini ada nats yang boleh memberkati kita agar kita mencapai keberhasilan maksimal. Seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 yang berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Akhir kata saya ucapkan kepada kita, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Maranatha. Harus akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu.